Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan merenungkan dan menangkap bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya berbicara tentang Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Ya, Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Tetapi ada subtemanya ya, ada subjudulnya adalah tentang perubahan. Katakan perubahan Bapak Ibu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kita tentang perubahan. Ya, berbicara tentang perubahan sangat berkaitan dengan kesiapan Bapak Ibu. Ya, kesiapan dan mental setiap kita. Ya. Jadi berbicara tentang perubahan sangat berkaitan dengan kesiapan kita. Ya, atau mental kita. Kalau kita perhatikan Tuhan sampaikan bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Artinya bukan sesuatu yang biasa-biasa. Artinya bukan sesuatu perkara yang kecil yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Namun sesuatu yang besar, ya kan? Yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing, ya. Tetapi yang kita lihat ini tergantung dari kesiapan setiap kita, kesiapan mental kita Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena gini, ada banyak orang yang tidak siap untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi kan. Ya. Ya, tentu ada banyak faktornya, ya karena mungkin kemalasan atau adanya keengganan hati yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya itu sendiri ya. Ya, kita sudah dengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Pak Ishak ya. Jadi pertanyaan buat setiap kita adalah gini Bapak Ibu, seberapa siapkah kita dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi? Ya. Ya, khususnya berdasarkan maksud Tuhan dalam pesannya dalam minggu ini dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita pelajari Bapak Ibu di dalam inti pesan Tuhan, kita diingatkan tentang ini. Bahwa gini Bapak Ibu, bahwa Tuhan menjanjikan bertunas dan berbuahnya berbagai benih yang ditanam. Wah, saya akan ulangi. Ini yang Tuhan ingatkan bahwa Tuhan menjanjikan bertunas dan berbuahnya berbagai benih yang ditanam. Namun semuanya itu tidak akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya apabila si pihak orang percaya tidak siap dengan berbagai perubahan yang terjadi. Jadi kuncinya adalah tentang kesiapan kita di sini. Ya. Contohnya Bapak Ibu, contohnya itu tentang kisah kehidupan bangsa Israel ya. Kita sudah tahu ceritanya bahwa ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, ternyata mereka tidak siap dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi. Betul ya? Bangsa Israel tidak siap dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, yang mereka ingat adalah apa Bapak Ibu? Yang mereka ingat adalah Mesir. Kenapa harus Mesir? Mesir menjadi tempat yang nyaman bagi umat Israel. Di Mesir mereka merasa cukup. Merasa tercukupkan, semuanya serba ada. Sedangkan di padang gurun mereka mereka mungkin mengalami yang namanya kekurangan. Sehingga yang terjadi adalah sungut-sungut. Sehingga yang terjadi adalah pemberontakan. Yang mereka ingat, yang terlintas di dalam pikiran mereka adalah tentang Mesir. Karena menjadi sesuatu yang menyenangkan buat daging mereka sendiri. Ya. Padahal gini Bapak Ibu, padahal kalau mereka sadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lebih besar bagi hidup mereka. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih baik.
daripada mereka pada waktu mereka di Mesir. Ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan jauh-jauh yang lebih besar di dalam kehidupan mereka. Tapi kita bisa melihat bahwa tidak ada respon di sana. Mereka tidak siap dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi kan. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Jangan sampai kita tidak siap dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Kalau dihubungkan dengan benih yang ditabur, ini masanya Tuhan sedang memberikan hasil di dalam kehidupan setiap kita. Bayangkan kalau kita gambarkan tentang hasil itu begitu banyak Bapak Ibu. Kita siap gak menghadapi perubahan-perubahan tersebut? Pak Ishak sudah sampaikan itu. Jangan-jangan gini, jangan-jangan kita tidak siap. Ketika Tuhan memberikan hasil yang berlimpah di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, karena apa yang kita tabur, itu akan menghasilkan. Dan hasilnya itu bukan sedikit. Tuhan memberikan hasil berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kita pesan yang minggu lalu. Bahwa Tuhan memberikan hujan. Artinya ada pertumbuhan, ada buah, ada hasil, ada tuaian yang akan kita terima kan. Ya. Ketika Tuhan memberikan hasil yang berlimpah, jangan sampai kita tidak siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi kan. Ya, itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita sudah mendabur, itu sudah benar gitu ya. Namun ketika Tuhan memberikan hasil di dalam kehidupan setiap taburan yang mungkin kita taburkan. Dan kita harus siap. Ya, kalau digambarkan seorang petani, petani harus siap. Untuk memanen hasil yang terjadi gitu ya. Ya. Jangan kita menabur kemudian ada hasil, kita tidak siap menerima hasilnya gitu. Kita nggak mau capek, kita tidak mau lelah gitu ya. Kita nggak mau repot. Ya. Jadi persoalan orang percaya adalah tentang kesiapannya. Kita mau lihat firman Tuhan sebagai dasarnya Bapak Ibu. Kita lihat Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 20 ya. Efesus pasal 3. Ya, ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Penekanannya itu ada di ayat 20 Bapak Ibu. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semuanya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam siapa? Di dalam kita. Ya. Perikop ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak ya. Ini adalah doa Rasul Paulus Bapak Ibu. Doa ini Paulus sampaikan supaya jemaat Efesus memahami betapa hebatnya Allah yang mereka sembah. Ya. Betapa tidak terbatasnya Allah yang mereka percayai. Dan juga kita percayai Bapak Ibu. Ya. Dan bahkan di dalam doa tersebut Rasul Paulus ingin membukakan mata mereka atau semua orang kudus agar mereka dapat melihat bahwa apa yang mereka minta itu bisa melampaui dari apa yang mereka doakan atau pikirkan. Ini sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu.
Paulus rindu agar semua jemaat atau semua orang-orang kudus membuka matanya. Untuk apa? Untuk melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Bahkan dikatakan melampaui apa yang kita doakan, melampaui apa yang kita pikirkan. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak itu gambaran kita seperti apa Bapak Ibu? Ya. Melebihi apa yang kita doakan kan? Melebihi apa yang kita pikirkan. Jadi lewat perikop ini Paulus mengajarkan, menyampaikan bahwa orang-orang percaya itu harus berpusat pada Kristus. Pusatnya itu harus Kristus. Berdoa itu bukan karena permintaannya, tapi pusatnya adalah Kristus. Karena Kristus tahu apa yang terbaik. Ya. Tuhan sangat tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau tidak ada persiapan, Tuhan mempercayakan apa di dalam kehidupan setiap kita? Ya. Pak Ishak sampaikan satu hal ya dari pesan minggu ini. Hal apa saja yang harus dilakukan agar sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita digenapi? Satu hal yang disampaikan Pak Ishak, ini juga kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Persiapkan atau perbesar kapasitas pada diri kita untuk siap diisi lebih lagi. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Persiapkan atau perbesar kapasitas pada diri kita untuk siap diisi lebih lagi. Ya. Jadi bagian ini yang perlu kita tangkap bersama-sama Bapak Ibu, yaitu memperbesar kapasitas kita untuk diisi lebih lagi. Saya percaya setiap kita perlu ya, untuk terus ditambah-tambahkan, terus diisi lebih lagi. Tentang sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu kita tidak panjang-panjang ya, kita akan belajar satu hal. Apa yang harus kita lakukan agar sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita digenapi. Ini yang kita mau lakukan Bapak Ibu. Sederhana saja. Jangan terlalu banyak mikir dan bertindaklah sekarang. Ya. Ya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan terlalu banyak mikir dan bertindaklah sekarang untuk mempersiapkan diri. Ya. Kita harus ingat ini Bapak Ibu, bahwa perubahan itu sesuatu yang terpenting dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan Tuhan sedang kerjakan ini di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini, karena tidak ada penggenapan apapun jika orang-orang percaya tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya. Rasanya Tuhan tidak akan berbuat banyak jika orang-orang percaya hidup begitu saja. Hidup datar-datar saja. Hidup tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan, maka tidak ada kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kadang yang membuat seseorang tidak mengalami perubahan ini karena terlalu banyak mikir Bapak Ibu. Ya, calon tong bilang mikir ya, betul ya. Kebanyakan mikir. Ya mikir boleh-boleh saja, itu penting. Tapi kalau terlalu banyak mikir Bapak Ibu, tidak bagus juga ya. Karena kapan memulainya ya? Kapan mengambil keputusannya? Kapan bertindaknya? Kapan menghasilkan sesuatu? Kalau kerjaannya mikir saja. Ya.
Karena gini Bapak Ibu, karena Tuhan sudah sampaikan ini kepada setiap kita melalui pesannya. Ya, saya akan ulangi lagi bahwa gini, Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita loh. Ingat loh, Tuhan mau melakukan yang besar dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan mengatakan saya rindu untuk melakukan sesuatu yang besar, kitanya masih mikir-mikir aja gitu. Kapan kita memulainya kan? Kalau kita cuma sekedar memikir-mikirkan saja kan gitu. Yang kita perlukan adalah bertindak sekarang kan gitu. Bertindak untuk mempersiapkannya kan. Karena gini, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tangkap ini sangat mudah Bapak Ibu. Tugas kita hanya mempersiapkan. Ya, sekarang gitu. Pak Ishak sampaikan jangan menunda-nunda. Kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu, Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Dikatakan gini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar apa? Serta berdasar di dalam apa? Di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ya. Apa yang harus dipahami? Apa yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya? Alkitab katakan betapa lebarnya, panjang dan tinggi dalamnya kasih Kristus. Ya. Tetapi gini Bapak Ibu, kata memahami di sini bukan hanya sebatas apa yang dibacakan tadi kan. Bukan terbatas apa yang tertuangkan melalui ayat ini. Ya. Tuhan itu terlalu dahsyat Bapak Ibu. Tuhan itu maha hebat di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Karena ayat 20 jelas mengatakan karena bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan segala orang-orang kudus dapat memahami. Artinya banyak hal yang harus kita pahami. Ada perubahan-perubahan yang terjadi yang harus kita pahami di dalam kehidupan setiap kita. Ada musim menuai di mana Tuhan sedang melakukannya sekarang di dalam kehidupan setiap kita. Nah, perubahan-perubahan itu kita harus siap kan? Kita harus memahami ini. Bukan hanya memahami tentang tinggi lebar dan dalamnya kasih Kristus, bukan. Tetapi dalam semua di dalam kehidupan setiap kita. Sesuatu yang gini, sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sampaikan di dalam pesan Tuhan. Ada buah ya, betul ya. Ada hasil. Ya. Kita akan melihat Bapak Ibu satu kunci atau satu dasar yang Paulus sampaikan di ayat yang ke-17 ya. Ya. Ada satu kunci atau dasar yang Paulus sampaikan agar sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita itu dapat digenapi. Satu bagian ini bagian lain yang kita mau lihat sama-sama. Kuncinya gini Bapak Ibu, kunci dan dasarnya adalah gini. Kristus harus diam di dalam hati orang percaya. Itu kuncinya. Kristus harus diam di dalam hati orang percaya. Ya, nanti Bapak Ibu boleh perhatikan di ayat 17 ya. Paulus menyampaikan hal ini sebagai dasar atau kunci agar sesuatu yang besar dalam hidup kita dapat tergenapi. Karena gini Bapak Ibu. Karena akan sulit bagi kita untuk menghadapi segala perubahan-perubahan terjadi jika kita tidak membiarkan gini. Kristus tinggal di dalam hati kita.
Makanya dikatakan gini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bahkan ada lanjutannya, dan kamu berakar serta berdasar. Kita sulit untuk menghadapi berbagai perubahan itu di dalam kehidupan setiap kita. Jika kita tidak mengizinkan gini, Kristus tinggal di dalam hati kita. Ya, seperti contoh yang saya sampaikan di awal Bapak tentang kehidupan bangsa Israel. Mereka tidak siap menghadapi perubahan-perubahan terjadi. Padahal gini, ada sesuatu yang besar yang menanti mereka loh. Ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Ada janji Tuhan yang harus mereka genapi, yang tergenapi di dalam kehidupan mereka. Bahkan jauh sebelumnya Tuhan sudah merancangkan itu dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi itu bisa tidak terjadi loh Bapak Ibu. Apa yang membuat penggenapan itu tidak terjadi? Gini, mereka tidak mengizinkan Kristus. Mereka tidak mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hidup mereka. Yang tinggal itu apa? Di dalam pikiran dan hati mereka. Mesir lagi. Bagaimana kita bisa mengharapkan tuaian? Bagaimana kita bisa mengharapkan tentang penggenapan jika sesuatu yang menjadi dasarnya itu tidak ada di dalam kehidupan setiap kita? Saya mau sampaikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi kita tidak akan mampu Bapak menghadapinya. Bapak Ibu, kalau kita tidak izinkan Kristus itu tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Paulus ingatkan ini. Dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya. Kita bisa lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa dikatakan di sana bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Tuhan mau menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Asalkan kita siap untuk menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Memang tidak mudah. Ketika Tuhan memberikan pesan ini, artinya kita perlu ini, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dengan sebaik-baiknya. Ya, karena gini Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan hasil yang besar, jangan sampai kita merasa tidak siap kan gitu. Ya kan, maksudnya percuma jadinya gitu. Jadi kuncinya adalah Kristus harus diam di dalam hati setiap kita Bapak Ibu. Jadi saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu banyak mikir. Dan bertindaklah sekarang untuk mempersiapkan diri. Itu tugas yang harus kita lakukan. Jangan terlalu banyak mikir Bapak Ibu. Mulai bertindak sekarang untuk mempersiapkan diri. Karena gini, ada tuaian yang besar. Ada hasil yang besar. Ada penggenapan janji Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.